Hai, Bapak, Ibu, dan sahabat lansia dimanapun berada. Di channel ini, kita akan membahas segala hal tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan pikiran di usia senja. Dari makanan sehat, olahraga ringan, sampai cara mengatasi penyakit kronis, semua akan dibahas secara mudah dan menyenangkan. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu kelompok usia yang paling rentan terkena komplikasi akibat diabetes adalah lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ menurun secara alami, termasuk kemampuan tubuh untuk memproduksi dan merespons insulin. Akibatnya, lansia lebih mudah mengalami gangguan metabolisme glukosa. Penanganan diabetes di usia tua memerlukan pendekatan yang komprehensif, bersifat individual, dan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, serta lingkungan. Karakteristik diabetes pada usia tua pada lansia, diabetes seringkali muncul sebagai tipe 2, yaitu kondisi di mana tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau produksi insulin tidak mencukupi. Gejalanya bisa lebih samar dibandingkan usia muda, seperti sering lelah, penglihatan buram, atau luka yang lama sembuh. Karena itu, diagnosis sering terlambat dilakukan. Selain itu, lansia cenderung memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan ginjal, yang dapat memperburuk komplikasi akibat diabetes. Tantangan pengelolaan diabetes pada lansia. Mengelola diabetes pada lansia memiliki tantangan tersendiri, di antaranya, 1. Penurunan fungsi organ-organ seperti ginjal, hati, dan pankreas tidak lagi berfungsi secara optimal. Hal ini dapat memengaruhi metabolisme obat dan kontrol gula darah. 2. Risiko hipoglikemia yang lebih tinggi. Lansia lebih rentan mengalami hipoglikemia akibat penurunan respon hormonal terhadap kadar gula darah yang rendah. 3. Komorbiditas dan polifarmasi. Banyak lansia yang mengonsumsi beberapa obat untuk berbagai penyakit, yang berpotensi menyebabkan interaksi obat dan kesulitan dalam mengatur terapi diabetes. 4. Keterbatasan fisik dan mental. Gangguan penglihatan, pendengaran, dan kognitif dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam mengikuti pengobatan dan pola hidup sehat. 5. Dukungan sosial yang terbatas. Tidak semua lansia memiliki keluarga yang mendampingi atau mengawasi pengobatan mereka secara rutin. Strategi pengelolaan diabetes pada lansia. Pengelolaan diabetes pada usia tua tidak hanya bertujuan menurunkan kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Berikut beberapa pendekatan strategis. 1. Pola makan seimbang. Nutrisi adalah fondasi utama dalam pengelolaan diabetes. Lansia dianjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran, buah segar, dan biji-bijian utuh. Membatasi asupan gula tambahan dan karbohidrat sederhana. Memilih sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan tahu tempe. Menghindari makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan kunyah dan pencernaan lansia, agar mereka dapat menikmati makanan dengan aman. 2. Aktivitas fisik teratur. Walaupun kemampuan fisik lansia menurun, aktivitas ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau tai chi sangat bermanfaat dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga berat badan. Latihan ini juga membantu menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot, dan meningkatkan keseimbangan untuk mencegah jatuh. 3. Pengawasan obat dan terapi insulin. Obat-obatan harus diberikan dengan dosis yang sesuai, memperhatikan fungsi ginjal dan hati lansia. Bila terapi insulin diperlukan, penting untuk memberikan edukasi tentang teknik penyuntikan, waktu pemberian, dan tanda-tanda hipoglikemia. Lansia yang hidup sendiri mungkin membutuhkan alat bantu atau pengawasan dalam hal ini. 4. Pemantauan gula darah dan pemeriksaan rutin. Pemantauan kadar gula darah secara berkala sangat penting untuk menilai efektivitas terapi dan mencegah komplikasi. Pemeriksaan lain yang juga penting meliputi fungsi ginjal, profil lipid, tekanan darah, mata, kaki. 5. Pendidikan kesehatan dan kesadaran diri. Edukasi kepada lansia dan keluarganya sangat penting agar mereka memahami cara pengelolaan diabetes secara mandiri. Ini termasuk mengenali gejala hiperglikemia, pentingnya diet, aktivitas, dan keteraturan minum obat. 6. Pendekatan psikososial. Banyak lansia mengalami kesepian, depresi, atau kecemasan yang dapat memengaruhi kepatuhan pengobatan. Dukungan emosional, baik dari keluarga maupun tenaga kesehatan, sangat penting. Komunitas lansia atau kelompok pendukung juga bisa menjadi wadah berbagi pengalaman dan motivasi. 7.
Pemanfaatan teknologi kini telah banyak tersedia alat dan aplikasi kesehatan yang memudahkan lansia dalam mengelola diabetes, seperti glukometer digital dengan layar besar dan suara, aplikasi pengingat obat, telekonsultasi dengan dokter, wearable device untuk memantau aktivitas dan detak jantung. Teknologi ini, jika didampingi oleh keluarga atau caregiver, dapat sangat membantu lansia dalam menjaga kondisi mereka tetap stabil. Salah satu fokus utama dalam penanganan diabetes pada lansia adalah pencegahan komplikasi yang bisa bersifat akut maupun kronis. Komplikasi ini sangat memengaruhi kualitas hidup dan sering menjadi penyebab utama rawat inap atau kematian pada penderita diabetes usia lanjut. 1. Komplikasi akut hipoglikemia. Risiko hipoglikemia meningkat pada lansia karena perubahan fungsi ginjal, nutrisi tidak seimbang, dan ketidakpatuhan terhadap jadwal makan obat. Tanda hipoglikemia pada lansia bisa lebih sulit dikenali, sehingga pencegahan dan edukasi sangat krusial. Hiperglikemia berat atau ketoasidosis. Meskipun lebih umum pada diabetes tipe 1, lansia dengan infeksi atau dehidrasi dapat mengalami peningkatan glukosa ekstrim yang memerlukan perawatan intensif. 2. Komplikasi kronis retinopati diabetik. Lansia dengan diabetes lebih rentan mengalami kebutaan akibat kerusakan retina. Pemeriksaan mata secara berkala sangat penting. Nefropati diabetik. Kerusakan ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Pemeriksaan urin dan fungsi ginjal perlu dilakukan secara berkala. Neuropati. Kerusakan saraf akibat kadar gula tinggi yang kronis menyebabkan nyeri, kesemutan, atau mati rasa, terutama di ekstremitas bawah. Hal ini meningkatkan risiko luka dan infeksi. Penyakit jantung dan stroke. Diabetes mempercepat proses aterosklerosis. Kombinasi dengan hipertensi dan dislipidemia meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Pencegahan komplikasi dilakukan melalui kontrol glukosa darah yang optimal, pemeriksaan rutin, pengelolaan faktor risiko lain, perawatan kaki yang baik untuk mencegah luka dan amputasi. Peran keluarga dan caregiver dalam konteks lansia. Peran keluarga sangat penting. Lansia yang memiliki dukungan keluarga cenderung memiliki kendali gula darah yang lebih baik, lebih patuh terhadap pengobatan, dan lebih jarang mengalami komplikasi. Bentuk dukungan keluarga. 1. Pengawasan obat dan diet. Membantu menyiapkan makanan sesuai kebutuhan, mengingatkan jadwal obat, atau menemani periksa. 2. Pendampingan emosional. Memberikan perhatian, mendengarkan keluhan, dan menghindari lansia dari perasaan kesepian. 3. Pendampingan teknologi. Membantu menggunakan aplikasi atau alat monitoring kesehatan. 4. Pengaturan lingkungan. Menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk lansia, terutama yang mengalami gangguan penglihatan atau keseimbangan. Jika keluarga tidak memungkinkan memberikan pendampingan penuh, keberadaan caregiver profesional atau perawat komunitas bisa sangat membantu. Tenaga ini harus dibekali pelatihan khusus tentang penanganan diabetes lansia. Peran tenaga kesehatan dan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam pengelolaan diabetes lansia, terutama dalam memberikan layanan yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Idealnya, pengelolaan dilakukan secara tim oleh dokter umum spesialis, perawat, ahli gizi, apoteker, dan psikolog. Tugas tenaga kesehatan meliputi edukasi diabetes dan pola hidup sehat, pemantauan kondisi secara rutin, penyesuaian terapi berdasarkan kondisi klinis, intervensi psikososial, koordinasi rujukan bila perlu, layanan puskesmas ramah lansia, klinik geriatri, dan kunjungan rumah menjadi solusi penting dalam menjangkau lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Peran kebijakan dan dukungan pemerintah. Keberhasilan pengelolaan diabetes lansia tidak hanya bergantung pada individu dan keluarga, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan sistem kesehatan. Strategi kebijakan yang efektif. 1. Program screening diabetes untuk lansia. Pemeriksaan gula darah secara rutin di posyandu lansia atau kegiatan komunitas. 2. Subsidi obat dan alat tes. Memastikan akses obat oral, insulin, serta alat glukometer yang terjangkau dan mudah digunakan. 3. Pelatihan tenaga kesehatan dan caregiver. Kurikulum pelatihan untuk memahami pendekatan geriatri dalam diabetes. 4. Integrasi layanan geriatri di puskesmas dan RS. Menyediakan layanan terpadu untuk lansia dengan penyakit kronik. 5. Pembangunan komunitas lansia sehat. Mendorong aktivitas kelompok lansia yang edukatif dan terapeutik. Studi kasus dan praktik baik beberapa daerah di Indonesia dan negara lain
telah menerapkan praktik baik dalam pengelolaan diabetes pada lansia. Contoh, program Posbindu Lansia di Yogyakarta menggabungkan pemeriksaan kesehatan rutin, senam lansia, dan edukasi diabetes dalam satu kegiatan komunitas yang menyenangkan. Telehealth untuk lansia di Jepang. Lansia diberikan alat pemantau gula darah yang terhubung langsung dengan sistem monitoring rumah sakit. Diabetes Self-Management Education, DIAS. Lansia diberi pelatihan intensif bersama keluarga selama beberapa minggu untuk meningkatkan kemampuan mengelola diabetes secara mandiri. Praktik-praktik ini terbukti menurunkan komplikasi, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki kualitas hidup lansia. Rehabilitasi fungsional dan kemandirian lansia-lansia dengan diabetes sering mengalami penurunan kemampuan fisik akibat komplikasi atau kelelahan kronis. Oleh karena itu, rehabilitasi fungsional menjadi bagian penting dalam program penanganan diabetes. Tujuan rehabilitasi fungsional, mempertahankan atau mengembalikan kemampuan bergerak, berpikir, dan melakukan aktivitas harian. Meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup. Mengurangi risiko jatuh, luka diabetes, atau imobilisasi. Bentuk rehabilitasi, 1. Terapi fisik, latihan kekuatan otot, keseimbangan, dan mobilitas. 2. Terapi okupasi, melatih lansia agar dapat tetap melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian secara mandiri. 3. Terapi bicara dan kognitif, untuk lansia dengan gangguan akibat stroke atau komplikasi neurologis. Rehabilitasi ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam layanan puskesmas atau rumah sakit, serta bisa dilanjutkan di rumah dengan pendampingan keluarga. Pendekatan spiritualitas dan budaya di banyak komunitas, terutama di Indonesia, nilai-nilai budaya dan spiritual sangat berperan dalam membentuk perilaku lansia terhadap penyakit. Pendekatan ini bisa menjadi kekuatan tambahan dalam pengelolaan diabetes bila digunakan dengan tepat. Peran spiritualitas memberi ketenangan batin dan mengurangi stres kronis, yang berpengaruh langsung pada kontrol glukosa. Meningkatkan penerimaan diri dan kepatuhan pada terapi medis melalui nilai-nilai kesabaran dan ikhlas. Peran budaya, makanan tradisional lokal seringkali lebih sehat jika diolah dengan benar. Edukasi perlu menyesuaikan konteks budaya setempat. Aktivitas fisik tradisional seperti tari daerah, kerja bakti, atau jalan kaki ke sawah bisa dijadikan bagian dari intervensi gaya hidup aktif. Petugas kesehatan sebaiknya menghormati, memahami, dan memanfaatkan nilai-nilai lokal ini dalam menyampaikan edukasi atau merancang program berbasis komunitas. Inovasi dan riset terkini dalam pengelolaan diabetes lansia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka peluang baru dalam pengelolaan diabetes, khususnya bagi populasi lanjut usia. Beberapa riset dan inovasi menarik. 1. Obat diabetes generasi baru terbukti efektif sekaligus memberikan efek perlindungan jantung dan ginjal, dengan risiko hipoglikemia yang lebih rendah. 2. Alat continuous glucose monitoring, memungkinkan pemantauan kadar gula darah secara real-time tanpa perlu tusukan jari setiap saat. 3. Pemanfaatan kecerdasan buatan, untuk prediksi komplikasi atau penyesuaian dosis obat secara otomatis. 4. Telemedicine dan mobile health apps, membantu menghubungkan pasien lansia di daerah terpencil dengan dokter spesialis di kota besar. Meski demikian, teknologi ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan aksesibilitas pengguna lansia, serta melibatkan pendamping untuk operasionalnya. Rekomendasi praktis bagi berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan diabetes lansia yang menyeluruh dan efektif. Berikut beberapa rekomendasi praktis untuk masing-masing aktor penting. Bagi lansia, lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, minimal setiap 3 bulan. Ikuti pola makan seimbang dan rutin beraktivitas fisik ringan. Jangan ragu bertanya kepada tenaga kesehatan jika ada gejala yang tidak biasa. Bagi keluarga, berikan perhatian, bukan sekadar bantuan fisik, tetapi juga emosional. Ikut serta dalam edukasi diabetes agar bisa memahami kebutuhan lansia. Dampingi dalam penggunaan teknologi kesehatan. Gunakan pendekatan komunikatif yang empatik dan mudah dipahami lansia. Pantau perkembangan pasien tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga psikososial. Libatkan keluarga dalam rencana perawatan. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, prioritaskan program kesehatan lansia berbasis komunitas, khususnya di daerah dengan populasi tua yang besar. Tingkatkan subsidi alat bantu dan pemeriksaan diabetes. Dorong sinergi antara puskesmas, rumah sakit, dan komunitas lansia.
Bagi komunitas dan lembaga sosial, ciptakan ruang berkegiatan sehat bagi lansia, seperti klub senam diabetes, pengajian sehat, atau kelompok lansia mandiri. Libatkan tokoh masyarakat dalam kampanye gaya hidup sehat. Mengatasi diabetes pada usia lanjut bukan sekadar perkara medis, melainkan upaya lintas bidang yang memerlukan kebijakan inklusif, dukungan sosial yang kuat, edukasi berkelanjutan, dan rasa empati yang mendalam. Dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, para lansia dapat menjalani hidup dengan lebih sehat, produktif, dan bermakna. Setiap lansia adalah individu yang unik, dengan cerita hidup dan tantangan yang berbeda. Maka, solusi terbaik bukanlah satu formula yang seragam, melainkan rangkaian dukungan yang fleksibel, adaptif, dan penuh kasih.